Ternyata selain kemudian polisi boleh untuk mengelola 1000 dapur lebih, dapur MBG, ternyata polisi juga masuk ke dalam proyek ketahanan pangan. Padahal dalam perspektif akademis, setiap institusi negara itu punya mandat utama. Dan tugas polisi itu jelas, penegakan hukum, menjaga keamanan, dan melindungi masyarakat sipil. Kalau kemudian polisi itu masuk ke dalam proyek ketahanan pangan, ini bukan cuman sekedar kolaborasi. Ini disebut dalam teori kelembagaan sebagai role ambiguity atau kaburnya batas peran. Dan persoalannya bukan cuman boleh atau tidak boleh, tapi soal prioritas. Karena realita lapangan itu menunjukkan bahwa penegakan hukum kita itu masih carut-marut dan penuh dengan persoalan. Kasus yang mandek, kepercayaan publik yang naik turun, dan yang parah lagi adalah masih banyak oknum yang kemudian bersikap arogan dan menyalahgunakan kewenangan. Kalau kemudian persoalan internal saja belum selesai, kenapa energinya justru dialihkan ke sektor lain? Ini beresiko menimbulkan mission drift atau penyimpangan dari mandat utama. Dan lebih jauh lagi, ini membuka potensi moral hazard atau kekuasaan yang terlalu melebar tanpa kontrol yang kuat. Ketahanan pangan itu urusan teknis, ekonomi, dan sosial, butuh pendekatan partisipatif. Dan sebenarnya polisi juga memiliki peran penting kok di sana. Tapi sebagai pengawal hukum, memberantas mafia pangan, mengawasi distribusi, dan melindungi petani, bukan malah menjadi aktor utama. Karena kalau kemudian semua lembaga itu mulai keluar dari mandatnya, yang terjadi ini bukan solusi, tapi kekacauan sistem. Jadi polisi itu harusnya lebih fokus untuk membenahi proses rekrutmen sampai pembinaan, agar anggota-anggota atau institusi Polri itu melahirkan orang-orang yang berkualitas dan mengurangi oknum-oknum yang kemudian membunuh, menembak tidak sengaja, melindas, dan lain sebagainya. Nah, itu yang kemudian harus diperhatikan dan harus dibenahi, bukan malah ikut-ikutan masuk ke dalam program MBG dan proyek ketahanan pangan.